Iya, sebetulnya kalau kita bisa keluar bareng-bareng nyekat di mana gitu kan, itu lebih apa ya? Terasa gitu loh. Kalau kita sketch virtual gitu kan, kadang-kadang kita nggak bisa merasakan atmosfer yang kita sketch gitu kan. Hmm, Kalau kita hmm. misalnya nyekat Malioboro gitu kan, kita kan bisa nyekat atmosfer becak-becak yang lewat, suaranya orang-orang segala macam gitu kan. Kalau kita virtual kan nggak bisa. Betul, Nah itu dia. betul, betul, Jadi kayak gitu-gitu loh. Kadang-kadang betul, kita tuh kangen juga gitu. betul, betul, betul. Atmosfer yang jadi Iya, itu tuh nanti tergambar di gambarnya gitu loh. Kita pas lihat gambar itu suatu saat berapa tahun kemudian lihat gambarnya, iya ya pas gambar ini sebelahku ada tukang becak yang gini, sebelahku betul. ada bule yang nanya kayak gini, atau ada aroma-aroma kayak kita gambar di Bali gitu. Pas lihat gambarnya, saya ingat waktu di sini ada aroma, sebelah sini aroma bunga melati, ada sebelah sini aroma kayak Hmm, gitu-gitu kan. benar, Nah, benar. memori-memori kayak gitu tuh nggak bisa kalau kita virtual. Iya, 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 iya. Tapi Mas, ngomong-ngomong, dalam profesi ya, Mas Arif itu Hmm. kan desainer juga gitu Hmm. ya, seprofesi denganku. Hmm. Sangat terbantu nggak sih Mas dengan sketsa ini? Oh Kan iya, udah dunianya digital ya. iya, kan gini, kita kan nggak mungkin bawa laptop ke di depan klien kan. Atau kita Hmm, misalnya lagi gini, kita ketemu klien yang kita misalnya gini, kita diajak ke sebuah lokasi, misalnya katakanlah ruang kosong, gedung gitu kan. Terus si klien bilang gini, ini ruangan 10 kali 20, saya mau 5 meter persegi di sini dibikin gini, 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 gini. Nah, sebagai desainer, kalau kita bisa setelah dia brief, ngobrol-ngobrol, kan kita bisa nyekat di situ kan. Oh gini toh Pak maksudnya. Seret, ini ah, ruang segini, 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 segini. Nah, diskusi itu kan bisa langsung mengerucut daripada kita hmm, bilang, oke Pak nanti kita bikin desainnya, besok 3D-nya keluar. Nah, hmm, itu kan nggak pembicaraan berhenti sampai di situ kan. betul, Nah, betul, kalau betul. di situ ada feedback, begitu tadi kita gambar gini, oh ternyata ruangan jadi sempit ya, gitu kan. Oh Hmm. ruangan ini kok jadi blocking ya. Oh ya kita rubah lagi, kita misalnya gini gini. Nah di situ kan fungsinya Baru sketsa. baru eksekusinya digital gitu Hmm. ya. Iya. Keren, keren, keren. Pas meeting kayak gitu tuh lebih apa? Dan klien biasanya lebih respect. Apalagi kalau kita bisa membuat sketsa yang cukup informatif, Mm-mm. akurat, Kuncinya informatif ya, akurat dan akurat, proporsional. Nah proporsional. itu Iya, iya, pentingnya iya. kenapa kita ketika mahasiswa atau ketika ya kita belajar membuat sketsa nggak harus bagus kok, tapi informatif. Gitu. Mm-mm. Yang Nah, penting pesannya kita nyampe ya, gitu ya ke misalnya gini, klien ya. saya mau gambar di sini ada tanaman, ya tergambar itu tanaman gitu loh. Di sini mau Hmm. gambar nih sofa, ya tergambar itu sofa. Proporsinya Hmm. benar. Sofa tuh ukurannya misalnya 2 meter, 80, tingginya 70 gitu. Ya benar segitu gitu. Jadi si klien bayangin, oh iya sempit ya kalau ruangan segitu saya kasih sofa gitu. Nah Hmm. itu kuncinya di situ. Iya, Kalau iya, iya, sketcher iya. yang fungsinya sketsa itu di situ. Asik. Mas Arif sejak kapan sih Mas mulai nyekat lagi untuk menjadi sebuah artwork atau apa ini istilahnya apa ya? Terus Mas Arif kan luar biasa ya, cat airnya Oh, keren banget ya. jadi semenjak lulus Oh, semenjak itu nggak lulus pernah nggak pakai, pernah nggak nggak pernah pernah gambar pakai. tangan lagi. Oke. Semua komputer tahun 2016 atau 2017 di Facebook tuh lagi mulai rame itu loh urban sketching. Terus saya Oh, lihat ada beberapa orang yang saya kenal, loh ini kan kakak kelasku, ini adik kelasku, ini teman. Terus, oh sekarang lagi rame gambar gitu. Terus saya mulai browsing, terus udah mulai nyoba sendiri gambar-gambar gitu. Ternyata menarik juga. Terus habis itu ada event, aku ikutan mas di situ, ketemu beberapa teman. Ya udah karena memang basicnya kita udah biasa gambar gitu kan, mm-mm. lebih cepet ini Hmm. adaptasinya dengan orang-orang yang baru belajar gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. tapi lucunya ternyata saya tuh ketinggalan banyak banget tools. Hmm. Jadi sekarang tuh ternyata ada pulpen yang bisa gini, ada cat air yang gini, ada kertas yang gini ya. Kita zaman kuliah kan kayak gitu kan. Hmm. Pulpen ya cuman itu, gitu kan, Hmm. pensil, kertas ya cuman itu. Hmm. Nah, pas itu tuh benar-benar nah itu. Hmm. Terus ya udah dari pertama sketsa dulu 2016 atau 2017. Terus baru mulai masuk ke komunitas cat air, Oke, belajar cat air. makin mateng ya. Akhirnya tak Ya, gabung di ya, dua ya. itu, sketsa sama cat air. Mas, di luar profesi sing mau ya, kayak Mas Nah, Beng tadi ya. nah, Mas Beng tadi kan cerita bahwa
sketsa itu kalau dulu kan bagian dari proses mendesain gitu kan. Kalau sekarang kan urban sketcher itu sudah bukan lagi proses mendesain, tetapi ekspresif gitu ya, ekspresif. Pertanyaanku nih Mas terakhir buat Mas Arif ya, karena kita akan ngobrol lagi sama Mas Joko. Mas Joko mohon bisa siap ya Mas Joko ya. Jadi setelah ini kita ngobrol sama Mas Joko ya Mas Arif ya. Nah, apa namanya obrolan terakhir itu aku mau nanya gini Mas. Setelah Mas Arif menekuni secara ekspresif karya-karya sketsa ini, pernahkah kemudian karya-karya sketsa ini dihargain secara rupiah gitu? Kalau orang bilang monetizing gitu ya Mas ya. Pernah itu nggak Mas? Pernah ngalamin itu nggak Mas? Pernah beberapa, tapi Pernah, beberapa ya? memang nggak tak jual. Oh, Pertama karena memang menurut saya itu nggak representatif kalau dijual, karena kan kita nyekat di buku sketsa, kadang bolak-balik gitu loh. Nah dia naksir gambar yang sini mau dibeli, tapi belakangnya ada gambar lain. Nah, jadi akhirnya ya nggak saya jual. Nah, gitu. Akhirnya boleh dibeli tapi kopi. Ya udah nggak apa-apa, dia mau, dia beli kopinya. Yang aslinya enggak. Closing statement Mas. Closing statement. Buat anak-anak kita nih Mas. Anak-anak kita kan seumuran ya, mahasiswa yang masih berkarya kreatif, terutama teman-teman yang di desain, di arsitektur, di art dan segala macam yang sketsa. Apa pesan Mas Arif buat mereka? Gini, tetap belajar sketsa manual karena teknologi apapun itu selalu bermula dari tangan kita sendiri gitu. Kita mungkin beberapa orang bisa mengimajinasikan sesuatu dan langsung memvisualkan dalam komputer. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita diawali dengan sketsa dulu. Manual ya. Nah, karena itu ada transisi antara dari imajinasi ke visual dan ada koreksi, baru kita cara kerja gitu ternyata lebih bagus. Daripada langsung ini gitu. Dan itu juga melatih kepekaan juga. Melatih kepekaan kita, sudut pandang, ada beberapa posisi, ada beberapa kemungkinan gitu. Iya. Mas, belajar 5 kata untuk pala kali kreatif, Mas. Terus menginspirasi untuk semua orang. Terima kasih. Matur nuwun Mas Arif. Sama-sama. Matur nuwun. Mas Joko, monggo Mas Joko. Kita tunggu ya. Matur nuwun Mas Arif.